babune Allah. Apakah itu benar, Gus? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya benar. Ya. Iki prosesnya, Pak, ya. Di dalam golongan am, golongan syariat kita mengenal dan diajarkan zikir jahri yang mempunyai pengertian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki diucapkan di lisan. Kita cukup berkeyakinan, beriman bahwasanya Tuhan iku Allah. Wis. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita dikenalkan di syariat hanya itu. Lewat mazhab apapun panjenengan kali kula niki hanya dikenalkan zikir jahr. Wis. Naik satu langkah lagi, kita masuk di daerah thariqah. Iki syariah. Kita naik tingkat lagi di dalam thariqah. Mengenallah kita zikir sirri, zikir di mana hanya diucapkan di hati, tapi di situ masih ismudzat, kita masih panggil nama Allah. Allah, Allah, ono sing Allah, gak katik wis saenake udele terserah. Bahkan di situ pasti diwajibkan entah satu hari satu malam zikir sirri niku kudu dilakokne 10.000, ono sing 1.000 dan lain sebagainya. Udah. Kedua, zikir ini masih panggil nama Allah. Belum masuk di ranah zatnya Allah. Ini miturut sepengetahuan saya, ketika dari thariqah satu ke thariqah yang lain masuk melebu, sepengetahuan saya di situ. Saya berani mengatakan itu karena saya juga terlibat di situ. Udah. Naik tingkatan yang ketiga yang kita temukan di dalam hukum hakikat. Di situ muncullah zikir disebut sirrul asror. Di dalam rahasia itu ada rahasia lagi. Di dalam hati zikir sir, di dalam hati ada hati lagi. Itulah yang disebut al-iman. Zikir sing zikir iman. Wong Jawa gak usah angel-angel disebut zikir rasa. Akhirnya diterangno di dalam sirul asror. Di situ kita melewati pertama syu'arul basiro atau rasa. Zikir ini sudah tidak terucap. Disebut zikir di sini, pengertian zikir yang sebenarnya apa? Hati sudah tidak ragu lagi, alias yakin bahwasanya
yang berperan terhadap apapun itu hanyalah hidup ataupun Allah. Disebut syu'arul basyirah, hatimu harus bisa merasakan bahwasanya hidup itu wujud sing duwe jeneng Allah, bukan hidup itu sebuah sifat. Hayat itu memang sifat, tapi maksud daripada hidup di sini bukan sifat tapi wujud Allah. Bukanya adalah lewat syu'arul basyirah. Setelah syu'arul basyirah, rasa atau iman di sini, lanjut ke tahapan yang kedua adalah ainul basyirah. Ain, opo ainul basyirah itu? Melihat. Dikatakan melihat berarti tutupnya hati sudah terbuka. Saya akan bisa melihat tutupe gelas dan mengatakan wujudnya tutupi gelas yo ini tatkala perkara yang tadinya menutupi mata saya sehingga gelap dengan tutupnya gelas itu harus hilang. Mata hati yang menjadikan gelapnya hati terhadap wujud Allah yang disebut masiwallah, perkara selain Allah, yang awal prosesi nafsu membawa mata udunya sehingga menjadi hubbud dunya, akhirnya masuk di dalam syahwatud dunya, hati telah tertutup, akhirnya hati disebut hati yang buta. Ini semuanya harus lepas. Tutup-tutupnya hati yang menutup hati itu harus lepas. Mula sangka kuwi sampean wajib pegatan. Habis bercinta terhadap nafsu lewat kesenangan dunia, Anda harus pegatan dengan urusan dunia, baru sampean iki merajut untuk bercinta kepada Allah. Lah, hal ini hanya dituangkan ajarannya di hukum hakikat. Sirul asrar hanya Anda ketemukan di dalam hukum hakikat. Jadi sirul asrar lewat syu'arul basyirah ini sebagai awal membuka pintu hati sampeyan yang menjadikan tutupnya hati. Lewat proses jenengan iki zikir setiap saat dan waktu tanpa ditentukan tempat ataupun waktu, tanpa ada hitungan. Ini untuk melogrokkan, apa melogrokkan ini? Meruntuhkan tutupnya hati dalam hati kita masing-masing. Setelah syu'arul basyirah itu dianggap Allah sudah cukup, maka terjadilah kelas yang kedua, ainul basyirah. Anda akan bertemu, dikatakan bertemu terhadap wujud Allah. Pertanyaan, apakah ruh ini melihat wujud Allah? Dijawab tidak. Kalau ruh itu masih sebangsa dikatakan makhluk, maka ruh iki nama hilang, Allah hilang, mata untuk melihat Allah juga hilang. Itulah yang dimaksud kul huwallahu ahad. Akhirnya kelas yang ketiga, pintu yang ketiga, opo disebut hakul basyirah. Apa itu? Dalam hati sampan wis gak mamang maneh sing peran iku mung Allah, wis gak mamang. Oh iya, aku iki urip Allah sebetulnya.
Bukan perkarane ruh ngaku-ngaku dadi Allah, bukan. Ngaku-ngaku dadi Tuhan, tidak. Bahasa etikanya dalam hatimu itu sudah tidak ada lagi yang berperan itu makhluk. Kalau hati sudah terkondisi seperti ini, tatkala Anda ada di jalan, ada yang nyebrang dadak, sampai mesti ngerem dadak. Saat itu koneksi antara ruh dengan Allah yang disebut makrifat, Anda pasti guyu. Orang ngamuk-ngamuk, pisuh-pisuhan, enggak. Iki nek wis ati betul-betul sirul asrar melampah lo ya. Boten delok makhluk yang berperan, oh Gusti Allah nyebrang. Lah penak ta ya? Duduk perkara nih Gusti Allah iku jeneng Gusti Allah nyebrang kan ilang ya ndak. Hati sampean jelas ndelok ning kono ya Allah. Gusti Allah iku lucunya nih. Ya Allah. Oke. Ketika sudah hakul basiro, inilah akan ditutup zikir yang nomor sekawan adalah fana udzikri. Jenengan sudah longguh di sini Bapak Ibu, ya mesti gak iso jenengan muling-muling. Muring-muring. Makanya Rasulullah ketika masuk di dalam kaum Taif ngajarno ilmu kawarruh atau ilmu syariah, di situ tidak hanya mendapatkan beliau itu cacian, tidak, siksaan, diantem kontori unta, diantem batu, ya Allah. Tidak menjadikan Rasulullah iku mau muring-muring karena melihat Allahnya. Loh, tapi saat durungi teng mriku sebelum di situ Rasulullah pernah loh Pak diilingno Gusti Allah ini. Muhammad, janganlah kau bersedih ketika ada umatmu yang menolak ajaranmu. Berarti Nabi Muhammad pernah bersedih. Artinya itulah proses bentuk kita. Awalnya itu kita belum maksimal sirul asrar nggih, kala-kala nyawang perane makhluk. Saiki tes-tesan Pak. Ya gak apa-apa sampean tes-tesan mlebu nang lokalisasi. Iku Gusti Allah iku. Kira-kira iso apa gak? Nek sampean mlebu masjid gampang mawon. Ya, perkara-perkara maksiat kira-kira atimu sik ingkar napa mboten? Wis kare ndelok. Iku ya perlu ngoten niku. Atau melihat kondisi di manalah ada perbuatan yang zalim. Kira-kira hati iki sudah yakin iku Allah ataukah malah goyah? Nah, iku ya kanggo ngetes mutu sirul asrarmu. Jadi benar Pak, di atas sirul asrar itu ada namanya fana'u dzikri. Cuman bisanya sampai ke fana'u dzikri prosesnya dari sirul asrar. Sirul asrar menyimpan pembersihan. Ikulah sing kula maksud proses tahalli untuk bisa sampai tajalli. Memang kalau sudah di fana'u dzikri wis gak ngaku maksum, wis maksum, ya mboten saged, Pak. Mboten saged. Jenengan iki terus apabila tidak cocok iku terus ati sampean prowotes nang Allah mboten saged. Enggak iso.